pertama yang kita lakukan setelah mengatur layar untuk mengawali pada pembelajaran pada menggambar denah. Ini pada contoh nanti kita akan membuat denah pos ronda ya, atau pos kampling. Untuk mengawali latihan pertama, kita menggambar dengan menggunakan aplikasi AutoCAD ya. Setelah kita tentukan, baru kemudian kita mengawali dengan menggunakan, jangan lupa kita aktifkan layar as ya, untuk membuat as fondasi dulu ya, terus as denah ya, untuk membuat as denah. Yang berikutnya, setelah kita mengaktifkan layar as, kita menggambar line ya, menggambar garis. Tapi sebelumnya kita aktifkan ortho kita dan osnap-nya dengan klik line, klik sembarang, kemudian tarik ke atas, ketik 3000 ya, kemudian geser ke kanan, ketik 2000, enter, kemudian geser ke arah bawah, ketik 3000, dan klik saja langsung pada awal atau ketik 200, enter 2 kali. Demikian. Nah, as kita sudah kita ketahui. Untuk supaya sebelum kita melanjutkan ke gambar yang lain, kita cek dulu berapa apakah sudah benar gambar kita dari segi jaraknya. Tapi sebelumnya kita atur dulu dim stylenya ya. Ini dengan mengetik aja kita klik dim style ya, dimension style ya, kita klik. Nah, akan muncul menu Windows seperti ini. Kita buat skala ini ya, dan skalanya 1/100 ya. Kita ketik dengan skala ya, menekan huruf besar, skala 1/100 atau skala 100, kemudian klik continue. Nah, pengaturan di sini kita atur. Pertama, kita masuk pada menu teks ya, kita tentukan tinggi teksnya untuk skala 1/100 adalah 200 ya. Kemudian by block text colornya kita tentukan by layer ya. Nah, semua angka kita ganti selain hashtag itu dengan separuhnya dari hashtag, yaitu 100. Semua pengaturan lain kita ganti dalam bentuk layer ya, seperti yang ada di layar. Jadi kita ganti semuanya dengan layer. By block itu kita ganti semuanya dengan by layer ya, termasuk juga language-nya kita ganti dengan nah, semua ukuran kita tentukan 100 ya, bukan 200 ya. Nanti kita ganti. Kemudian ke line, sesuai dengan aturan adalah menggunakan architectural tick ya. Masuk marks juga kita ganti 100, big size juga kita ganti, kecuali arch length ini kita biarkan. Nah, kembali pada ya, jadi kembali pada line, ada yang tadi belum bisa kita edit menjadi 100 ya. Widthnya ya kita ganti 0. Kemudian line, ini ada 200, ini kita ganti menjadi 100. Oke.
ya, kita ganti. Kalau sudah, kita klik OK. Cek kembali, nah, klik OK. Set current ya. Kita klik set current, kemudian klik close. Nah, kita coba apakah sudah benar ukuran kita dengan menggunakan dimension linear. Klik. Nah, ini sudah betul. Tadi ukurannya adalah 200. Ya, dimasukkan dalam layer dimension ya. Ya, kita aktifkan layer dimension karena kita akan membuat dimensi ukuran. Ya. Kita aktifkan dan kita buat dari ujung-ujungnya ya. Kita klik layer dimension linear, klik di ujung-ujung garis. Nah, untuk menentukan panjang dari garis yang kita ukur tadi. Ya, begitu. Jadi harus kita secara cermat mengganti layer ya. Layer yang akan kita tentukan, kita akan bikin apa. Maka ya, kita berikutnya adalah bikin dinding, membuat dinding, menggambar dinding, maka kita aktifkan layar dinding, yaitu dengan menggunakan ML ya. Ya, dengan mengetik ML. Justifikasi pertama tadi ya, kemudian ada scale 0 di tengah, kemudian multiline tadi ya, ML itu multiline, bentuk dari multiline. Scale-nya kita masukkan 15. Jadi tadi justifikasi, kemudian kita klik 0, kita klik skala ya. Scale-nya 110. Nah, kita klik pada as yang sudah kita buat. Nah, kemudian membuat berikutnya kita membuat kolom ya. Kalau kita aktifkan juga layar kolomnya, buat kolom, klik kolom, kemudian klik rectangle, kita klik di ujung-ujung dari ya pertemuan tembok di kolom-kolom ini. Kita buat apa? Hatch ya, kita arsir dengan solid saja. Dengan solid ya. Ya, oke. Dan kita kopikan pada oke, berikutnya kita aktifkan kembali masih kolom ya, kita masih pada bagian kolom, kita cek dulu apakah sudah benar kolom yang sudah kita cek kembali. Oh ya, berikutnya kita membuat kusen ya, kusen pintu dan kusen jendela ya, yaitu klik rectangle, kemudian klik di ini Pak tadi, ketikkan min 50,150 ya, kita ketikkan 50. Nah, ukurannya kusen kita ada 50 150. Nah, ini belum pas, maka kita edit ya, kita paskan. Nah, ini masih gantung. Nah, ya. Kemudian membuat garis bantu untuk menentukan lebar. Bisa juga dengan move ya, kita tentukan garis bantu, misalkan panjangnya lebar pintu dan 900 ya. Kita copy ya pada ujung berikutnya. Ya, kemudian kita membuat ya, itu bisa kita hapus ya garis bantu itu tadi. Kita membuat daun pintu ya. Klik di sini. Kemudian daun pintunya tebalnya adalah 3.
karena dalam mili menjadi 30 ya, ketik 30, lebarnya tadi adalah 900 mili ya. Ingat bahwa ini ke kiri, maka 30-nya harus negatif ya, X-nya negatif. Min 30,900. Nah, jadi demikian. Dan pintu kita sudah jadi. Berikutnya adalah membuat alur pintu ya dengan menggunakan arcs. Klik arcs ya, ada keterangan arcs. Ketik C, enter ya, atau klik C ya, enter. Tentukan titik tengahnya di sini C. Tentukan lagi start pointnya, awalnya. Klik sini, tinggal klik di ujung pintu berikutnya, ujung kusen ya berikutnya, ke enter. Itu kita sudah dapatkan lagi simbol pintu. Yang tadi kita bisa hapus garis bantunya. Berikutnya kita potong ya, ini karena beda tinggi maka sini kita hapus ya, beda tinggi antara ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Berikutnya kita copy. Nah, klik di ujung sana, klik di ujung itu, kita akan menempatkannya. Berikutnya lagi kita masukkan ini pada layar kusen ya, kita masukkan pada layar kusen. Oke, itu ada yang menjorok, kita trim ya dengan ketik TR, klik. Kemudian juga ini kita klik. Tuh, kita berikutnya kita melakukan edit pada membuat kusen ya, kita aktifkan layar kusennya ya. Nah, buat kaca ini. Nah, kemudian kita membuat kusen ya, kita bikin kusen ya dengan rectangle. Ini klik, kemudian ketik ke 150, X nya dulu, koma Y nya 50, tebal kusen 15,5 ya. Kemudian kita copy ke arah atas, jaraknya 70, maka kita ketik 750 tebalan ya. Ya, tebalan dari kusen itu adalah 50. Kita cek dulu benar 700 benar. Nah, betul 70 ya lebarnya. Maka kita buat di tengah kaca ya. Kita buat simbol kaca. Kemudian kita move. Select, klik move, kemudian di select, cari tengah-tengahnya. Nah, tentukan tengah-tengah ini. Kita geser ke sana, drag ya. Cuma dekatkan ke tengah tadi. Dengan klik itu ada tanda silang, tanda silang ya, betul ya. Klik. Nah, itu. Klik. Nah, ini sudah di tengah-tengah dari fondasi denah ya, dari denah. Dan di sebelah kanan ini juga ada, misalkan ada jendela lagi, maka kita untuk memudahkan kita nonaktifkan layar as-nya dengan mematikan lampunya ya. Nah, as kita nonaktifkan. Sama ya, seberang sana maka kita buat dengan menggunakan mirror. Klik mirror, klik di tengah-tengah, zoom, ketik no, tidak dihapus. Di seberang atas, di sebelah atas juga sama, misalkan kita ada kusennya, maka ya klik di tengah-tengahnya, ingat di tengah-tengah ya. Ya, coba kita pas tengah-tengah apa enggak ini? Iya. Wah, kurang tengah. Kemudian bisa kita move atau kita ulangi lagi.
ya, kita ulangi, undo, iya, kemudian kita tentukan tengah-tengah yang tepat. Nah, ini klik, udah di tengah-tengah bagian, maka sama ya, kita mirror sebelah atas. Itu berikutnya kita tentukan dulu ya, akan bikin kamar mandi misalkan di sebelah sini, tapi kurang dari 1 meter, ya, nanti jadi tidak aja, kita lakukan yang lain dulu ya. Kita membuat dinding dalam ya, aktifkan dinding dalam, yaitu dengan mengetikkan ML tadi ya, multiline, ML, klik multiline, klik justifikasi, nah pilih justifikasi J, kemudian klik hero, masukkan scale S nya 110 ya, karena untuk tebalan. Nah, klik di tengah-tengahnya ya, dinding dalam, klik enter terus semuanya sampai pada semuanya yang ada dindingnya. Ini adalah simbol dinding dalam ya. 15 dikurangi selimut atau plesterannya adalah 2 cm 2 cm kanan kiri ya, jadi atau 2 mili ya, 20 mili, maka ketebalan ini menjadi 110 atau 11 cm, 110 mili atau 11 cm. Sudah kita aktifkan, kemudian kita arsir, aktifkan arsiran ya dengan menggunakan ANSI 32. Jadi bukan dengan select ya, tapi dengan pick point. Nanti kita kira ya, oke, ini karena kurang tepat kalau dengan menggunakan pick point, nah kita hapus. Jadi hatch, kita klik hatch, klik pick point ya, bukan select ya. Nah, ini akan menutup kalau dengan menggunakan pick point. Kita klik dulu, kita klik kali, ganti skalanya misalkan menjadi kurang tepat, kurang besar ya, menjadi 10, kita ganti 7 ya, oke ya, dan klik di yang belum. Nah, ini kalau skalanya belum, kita ambil skala yang sudah ada dengan match crop ya, klik ya, kemudian klik yang kita samakan ya, itu sudah sama, cukup dengan match properties ya. Ya, gambarnya bentuknya adalah kuas. Nah, berikutnya kita buat halaman dengan plesteran ya. Ya, kita misalkan jadi dengan menggunakan offset yang depan 80, kemudian yang samping kanan kiri atau belakang kita buat misalkan 70 ya, 70 terlalu tebal, atau mungkin kita buat 60 boleh. Nanti offset kita ketik ya 650 lah, 650 kita klik di kanan, kiri, dan juga yang belakang. Oke, untuk menghubungkan ya garis arah vertikal dan horizontal, kita gunakan chamfer. Nah, untuk billet pun bisa ya, kita gunakan chamfer. Kita klik angle, sudutnya adalah 0, kita ketik 0, enter 0. Nah, klik di ujung-ujung ini ya, enter, klik di ujung-ujung garis, maka akan menghubung. Chamfer juga bisa, fillet juga bisa ya. Ya, yang penting 0 sudutnya. Nah, kita sesuaikan, kita rapikan dimensinya sehingga tidak akan bertumpuk.
pada garis struktur ya. Ya, baik. Nah, ya, kita atur kembali, kita tentukan panjang yang lain. Berikutnya masih pada dimensi, kita tentukan dimensi yang lain dulu. Nah, ini adalah ya 700, dan offsetnya karena ada ketebalan dinding ya, ada 25. Dan kita klik ya, ujung terasnya ini ada 875, juga di sebelah atas ini kita tentukan ya, kita kasih notasi dengan menggunakan teks ya. Sini adalah keterangan pos ronda misalkan. Kita ganti dulu height tag-nya dengan 300 atau 250 lah ya. Ya, enter dulu. Belum bisa. Kita ganti 250, enter. Ketikan misalkan pos ronda. Kita buat keterangan teks dengan teks pos ronda. Nah ini klik 2 kali dan di select kita tentukan huruf tebalnya, huruf besar atau huruf kecil. Oke, pos ronda ya. Kalau terlalu besar kita ganti menjadi 200 misalkan. Terus close editor ya, geser, klik. Nah, kita tentukan di tengahnya. Nah, supaya bebas kita nonaktifkan ortho dan osnap-nya. Nah, di sini. Kemudian lagi ada keterangan yang lain kita tambahkan, misalkan ada plus minus 00 ya. Kita copy aja ini rondanya. Pos ronda kita copy. Kemudian klik 2 kali, Ctrl A. Kita ganti di sini plus minus. Nah, ganti plus minus. Nah, 0.0 ini sebagai acuan elevasi tinggi ya, tinggi ke atas dan tinggi ke bawah dari bangunan kita. Kemudian ada lagi berapa luasnya ya, yaitu dengan membuat dengan area. Klik area, klik di ujung-ujung ini untuk menentukan area ya. Lalu ya, lupa osnap-nya kita aktifkan, klik di ujung-ujung ini, kita akan dapatkan luas dari bidang ini itu dengan mengetik area, klik ya, ada 52 meter persegi ya, itu dalam milimeter persegi atau 5,2 meter persegi. Kita copy lagi 00-nya ini, copy. Oke, kita ke bawah, klik 2 kali, Ctrl A. 5,2 meter persegi kita menggunakan klik simbol ya, yaitu pada squared ya, maka persegi otomatis kita dapatkan seperti ini ya. Sudah kita pelajari bagaimana membuat banyak misalkan teks ya. Juga ini baru kita pelajari teks ini di bawah, karena perbedaan beda tinggi dengan lantai pos kampling, biasanya kan di teras itu lebih rendah, yaitu min ya, menentukan misalkan min 0,0 ya 4, nah berarti 4 cm perbedaan antara pos ronda dan terasnya ya. Cukup sekian, semoga bermanfaat.